Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Jika Anda memiliki salah satu dari 8 mimpi ini, Tuhan telah memilih Anda. Ada momen dalam hidup ketika sesuatu yang dalam di dalam diri Anda tahu bahwa ada lebih dari sekadar apa yang terlihat. Anda pergi tidur seperti orang lain, tetapi di keheningan malam sesuatu yang ilahi mulai bergerak. Sebuah mimpi datang, bukan jenis yang Anda lupakan di pagi hari. Mimpi ini menetap dan meninggalkan jejak yang bertahan lama. Mimpi itu tinggal bersama Anda selama berhari-hari, bahkan mungkin bertahun-tahun, dan Anda mulai bertanya, apakah itu hanya mimpi atau Tuhan sedang mencoba mengatakan sesuatu kepada Anda? Jika Anda pernah terbangun dari mimpi yang terasa lebih nyata daripada hari sebelumnya, Anda tidak sendirian. Bahkan, Anda mungkin sedang berada di tengah percakapan ilahi di mana Tuhan berbicara kepada hati Anda. Tuhan selalu menggunakan mimpi untuk menjangkau umat-Nya. Itu bukan hanya sesuatu yang terjadi ribuan tahun lalu, tetapi masih terjadi sekarang, bahkan kepada orang seperti Anda. Sepanjang kitab suci, kita melihat hal ini berulang kali ketika Tuhan memilih orang biasa melalui mimpi yang luar biasa. Dari Yusuf dalam Perjanjian Lama hingga Yusuf dalam Perjanjian Baru, dari Daniel di Babel hingga Paulus di jalan menuju Damsyik, Tuhan tidak menunggu mimbar atau nubuat untuk berbicara. Terkadang, Ia menunggu keheningan dan saat Anda tertidur. Ketika Tuhan telah memilih Anda, Ia mulai menyatakan hal-hal yang tidak selalu masuk akal bagi orang lain. Bahkan terkadang tidak langsung masuk akal bagi Anda, tetapi di dalam roh Anda mengenali suaranya. Suatu hari, seorang umat datang kepada Padre Pio setelah mengalami mimpi berulang yang membuatnya gelisah. Ia berkata, "Padre, setiap malam saya melihat hal yang sama, seolah Tuhan memanggil saya, tetapi saya tidak mengerti maksudnya. Saya takut ini hanya ilusi." Padre Pio memandangnya dengan tenang, lalu berkata, "Anakku, Tuhan tidak selalu berbicara dengan cara yang mudah dimengerti oleh akal, tetapi hati yang rendah akan mengenali kehadirannya. Apa yang datang berulang kali dalam damai, meskipun misterius, bukan untuk menyesatkanmu, tetapi untuk menarikmu lebih dekat kepada Tuhan." Umat itu kemudian bertanya lagi, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Padre Pio menjawab, "Jangan buru-buru mencari penjelasan dengan pikiranmu, tetapi bawalah itu dalam doa yang tekun, karena Tuhan akan menjelaskan pada waktunya melalui damai yang Ia berikan." Penjelasan dari pengalaman ini adalah bahwa tidak semua mimpi ilahi langsung dapat dimengerti, tetapi Tuhan memberikan tanda melalui pengulangan dan damai batin, sehingga jiwa yang setia akan diarahkan bukan kepada kebingungan, melainkan kepada hubungan yang lebih dalam dengannya. Anda mengenali panggilan itu, dan jika Anda memiliki jenis mimpi tertentu yang berani, aneh, simbolis, atau berulang, kemungkinan besar Tuhan sedang meletakkan tangannya atas hidup Anda secara khusus. Ini bukan takhayul, ini adalah kitab suci, ini adalah kebenaran bahwa Tuhan masih berbicara melalui mimpi. Tidak semua mimpi itu acak, beberapa bersifat ilahi dan menjadi konfirmasi atau panggilan menuju tujuan hidup Anda. Hari ini saya ingin berjalan bersama Anda melalui 7 jenis mimpi yang kuat. Mimpi yang terlihat dalam Alkitab dan membawa bobot kenabian. Mimpi yang mungkin menjadi tanda bahwa Tuhan telah memilih Anda. Jika salah satu saja terasa familiar, anggaplah dengan serius dan jangan diabaikan. Ini bisa menjadi momen di mana Anda menyadari bahwa Anda telah ditandai oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah Anda bayangkan. Jika itu benar, maka pesan ini bukan untuk sembarang orang. Pesan ini untuk Anda.
Padre Pio juga menasihati dengan sangat jelas kepada setiap umat yang mencari kehendak Tuhan dalam pengalaman rohani mereka. Jangan mencari tanda hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi carilah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena tanda yang sejati selalu membawa jiwa kepada pertobatan, kerendahan hati, dan ketaatan. Nasihat ini menegaskan bahwa mimpi bukan tujuan akhir, melainkan sarana yang Tuhan gunakan untuk membawa seseorang masuk ke dalam hidup rohani yang lebih serius dan nyata. Nomor 1, mimpi tentang mendaki atau naik yang merupakan panggilan untuk kenaikan rohani. Ada sesuatu yang sangat kuat ketika Anda bermimpi sedang naik lebih tinggi, mendaki tangga, naik gunung, atau berjalan menaiki tangga menuju langit. Ini bukan sekadar gambaran acak. Dalam kitab suci, ketinggian melambangkan kemajuan rohani dan panggilan ilahi. Ingat Yakub dalam Kejadian 28 yang melihat tangga dari bumi ke surga dengan malaikat naik dan turun. Pada saat itu, Yakub menerima salah satu wahyu terpenting dalam hidupnya. Ia tidak hanya bermimpi, tetapi sedang diperlihatkan kebenaran rohani, bahwa surga terbuka atasnya. Mendaki dalam mimpi sering melambangkan pertumbuhan rohani dan panggilan untuk naik dari keadaan sebelumnya. Itu bisa berarti promosi dalam tanggung jawab, pengaruh, atau otoritas dalam kerajaan Tuhan. Namun mendaki itu tidak mudah dan membutuhkan kekuatan serta ketekunan. Jika Anda bermimpi mendaki, itu bisa berarti Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk tingkat berikutnya. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Kenaikan membutuhkan pemisahan, sehingga beberapa hubungan atau kenyamanan mungkin akan hilang. Semua itu karena Tuhan sedang memurnikan Anda untuk tujuan yang lebih tinggi. Anda tidak akan mendaki tanpa tujuan yang berharga untuk dicapai. Musuh tidak akan menyerang seseorang yang tidak memiliki arah. Jika Anda bermimpi mendaki, itu adalah tanda bahwa Anda tidak dilupakan. Anda sedang diangkat, dan Tuhan sedang menarik Anda lebih dekat kepadanya. Nomor 2, mimpi dikejar yang merupakan tanda peperangan rohani dan perlindungan ilahi. Mimpi ini terasa menakutkan ketika Anda berlari, bersembunyi, atau merasa bahaya berada di belakang Anda. Namun secara rohani, mimpi ini tidak selalu buruk. Ini bisa menjadi tanda bahwa Tuhan telah memilih Anda dan musuh mengetahuinya. Lihat kehidupan Daud yang diurapi Tuhan, tetapi dikejar oleh Saul dan musuh-musuhnya. Ia bukan orang biasa. Ia memiliki tujuan ilahi. Musuh selalu mengejar mereka yang membawa urapan Tuhan. Ketika Anda dikejar dalam mimpi, itu sering melambangkan peperangan rohani. Artinya, ada sesuatu yang menyadari potensi Anda dan mencoba menghalangi Anda. Namun jika Anda terus lolos dan bangun dengan selamat, itu berarti Anda dilindungi. Tuhan bukan hanya memanggil Anda, tetapi juga menjaga Anda. Mimpi ini juga bisa menjadi peringatan bahwa hidup Anda memiliki makna dan pilihan Anda penting. Peperangan bukan tanda Anda kalah, tetapi tanda Anda adalah ancaman bagi musuh. Musuh tidak mengejar yang lemah, tetapi mengejar yang dipilih. Jangan takut, tetapi gunakan itu untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan memakai semua ini untuk melatih dan menguatkan Anda. Suatu ketika, seorang pria datang kepada Padre Pio dengan wajah penuh ketakutan. Ia berkata, "Padre, setiap malam saya bermimpi dikejar oleh sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya bangun dengan cemas dan merasa tertekan." Padre Pio menatapnya dengan penuh belas kasih dan berkata, "Anakku, jika jiwamu mencari Tuhan, maka jangan heran jika ada perlawanan. Tidak semua ketakutan berasal dari kelemahanmu, tetapi seringkali karena engkau sedang berjalan ke arah yang benar.
Pria itu bertanya lagi, "Apakah itu berarti saya dalam bahaya, Padre?" Padre Pio menjawab dengan tegas, "Bukan bahaya yang harus engkau takutkan, tetapi dosa. Jika engkau hidup dalam rahmat Tuhan, maka bahkan dalam peperangan sekalipun, engkau tidak akan ditinggalkan." Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa mimpi dikejar bukan sekadar ketakutan alami, tetapi dapat menjadi refleksi dari peperangan rohani. Dan Tuhan mengizinkannya untuk menyadarkan jiwa bahwa kita sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perlindungan ilahi. Nomor 3. Mimpi tentang air yang berarti Tuhan sedang membersihkan atau memanggil Anda lebih dalam. Air dalam mimpi bukan sekadar air, tetapi memiliki makna yang sangat dalam Alkitab. Air bisa melambangkan pembersihan, pembaruan, kehidupan, atau kedalaman roh. Ketika Tuhan berbicara melalui air, pesan itu lebih dalam dari yang terlihat. Yesus pernah berkata bahwa air yang Ia berikan adalah air hidup yang tidak membuat haus lagi. Jika Anda bermimpi tentang air yang jernih dan mengalir, itu bisa berarti Tuhan mengundang Anda masuk ke hubungan yang lebih dalam. Itu adalah panggilan untuk dipenuhi dan disegarkan. Sebaliknya, air keruh atau badai bisa menandakan masa ujian atau pergumulan. Namun itu bukan tanpa tujuan, karena Tuhan sedang memurnikan Anda. Seperti pada zaman Nuh, air juga bisa menjadi tanda awal yang baru. Jika air menghalangi jalan Anda, itu bisa berarti terobosan sedang dekat. Tuhan mampu membuka jalan di tempat yang tampaknya mustahil. Padre Pio memberikan nasihat yang sangat jelas kepada umat yang sedang mengalami pergumulan rohani. Jika Tuhan membawamu masuk ke dalam kedalaman, jangan melawan, karena di sanalah Ia membersihkan jiwamu dari hal-hal yang tidak dapat kau lihat sendiri. Nasihat ini menjelaskan bahwa seperti air yang membersihkan, Tuhan juga memakai proses yang kadang tidak nyaman untuk memurnikan hati manusia dan membawanya kepada kehidupan yang baru. Nomor 4. Mimpi tentang terang, yang berarti pewahyuan atau instruksi ilahi sedang datang. Ketika terang muncul dalam mimpi, itu adalah sesuatu yang kudus. Terang dalam kitab suci melambangkan kebenaran dan kehadiran Tuhan. Dari penciptaan hingga Yesus sebagai terang dunia, terang adalah tanda khas Tuhan. Saulus di jalan ke Damsyik mengalami cahaya besar yang mengubah hidupnya. Itu bukan hanya pengalaman fisik, tetapi titik balik rohani. Tuhan memanggilnya dan memberinya tujuan baru. Jika terang muncul dalam mimpi Anda, itu bukan kebetulan. Itu bisa berarti Tuhan sedang membuka sesuatu yang tersembunyi. Bisa juga berarti Ia sedang memberi arah ketika Anda merasa bingung. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ketika Tuhan memberi terang, Ia sedang menunjukkan jalan ke depan. Dan inilah yang membuat hal ini semakin kuat. Musuh membenci terang dan bekerja dalam kegelapan, kebingungan, serta kerahasiaan. Ketika Tuhan mulai menyinari terang dalam mimpi Anda, seringkali itu karena Ia sedang menyingkapkan sesuatu, mengungkapkan kebohongan, mengangkat selubung, dan memberi Anda kepekaan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Anda dan di sekitar Anda. Jika Anda bermimpi tentang terang, jangan abaikan itu, karena bisa jadi itu cara Tuhan mengatakan bahwa Anda siap untuk menerima lebih banyak. Anda siap untuk kebenaran dan melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain. Jika Tuhan menunjukkannya kepada Anda, itu karena Ia mempercayai Anda dan telah memilih Anda untuk membawa pewahyuan tersebut. Nomor 5. Mimpi tentang menerima kunci yang melambangkan otoritas ilahi dan penugasan kerajaan. Jika Anda pernah bermimpi memegang kunci, menerima kunci,
atau membuka sesuatu dengan kunci, jangan mengabaikannya. Dalam dunia rohani, kunci bukan sekadar benda logam, tetapi simbol kuat dari akses, otoritas, dan tanggung jawab. Ketika Tuhan menempatkan kunci di tangan Anda, bahkan dalam mimpi, itu adalah pesan yang tidak boleh dilewatkan. Yesus berkata bahwa Ia memberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang Anda ikat di bumi akan terikat di surga, serta apa yang Anda lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Itu bukan sekadar kata-kata indah, tetapi kuasa, dan itu tidak disampaikan kepada kerumunan, melainkan kepada seseorang yang dipilih Tuhan. Jika Anda bermimpi tentang kunci, itu berarti akses sedang dibuka. Tuhan mungkin sedang membuka pintu kesempatan, wahyu, hikmat, dan hal-hal yang sebelumnya terkunci. Ia menunjukkan bahwa apa yang dulu tidak tersedia akan segera dapat dijangkau. Namun Ia tidak hanya memberi akses, Ia juga memberi tanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang berharga. Mungkin itu pelayanan, pengaruh, atau hikmat yang dibutuhkan orang lain, dan semuanya memiliki bobot. Tuhan memanggil Anda untuk mengelola sesuatu yang tidak semua orang dapat lihat atau sentuh tanpa izinnya. Dalam beberapa mimpi, kunci itu membuka pintu yang tidak Anda duga, sesuatu yang kuno, tersembunyi, atau misterius. Itu bukan kebetulan, karena Tuhan sedang mengundang Anda masuk ke dalam kedalaman yang tidak semua orang dapat alami. Anda tidak hanya dipilih untuk hal yang terlihat, tetapi juga untuk kedalaman rohani. Kunci juga dapat menutup, yang berarti Tuhan mungkin memanggil Anda untuk menutup hal-hal yang selama ini digunakan musuh untuk mengganggu atau mengalihkan Anda. Ini adalah tingkat otoritas yang tidak diberikan kepada semua orang. Jika Anda melihat kunci dalam mimpi, anggaplah dengan serius. Surga sedang memberi Anda otoritas dan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Ini bukan sekadar berkat, tetapi penugasan ilahi. Pada suatu kesempatan, seorang wanita datang kepada Padre Pio dan berkata, "Saya bermimpi memegang kunci dan membuka sebuah pintu besar, tetapi saya tidak tahu artinya." Padre Pio menjawab dengan tegas, "Anakku, Tuhan tidak menunjukkan kunci tanpa alasan. Jika Ia memberimu kunci, itu berarti Ia mempercayakan sesuatu yang harus engkau jaga dengan setia." Wanita itu bertanya, "Apakah itu berarti saya akan menerima sesuatu yang besar?" Padre Pio menjawab, "Bukan hanya menerima, tetapi juga mempertanggungjawabkan. Apa yang datang dari Tuhan harus dijaga dalam doa, kerendahan hati, dan kesetiaan." Padre Pio mengajarkan kepada kita bahwa simbol kunci dalam mimpi bukan hanya tentang berkat, tetapi tentang tanggung jawab rohani yang menuntut kesetiaan. Karena Tuhan tidak memberikan otoritas tanpa tujuan yang jelas dalam hidup seseorang. Nomor 6. Mimpi tentang api yang melambangkan kehadiran Tuhan yang memurnikan, penghakiman atas dosa, atau pembakaran segala kenajisan dalam hidup Anda. Jika api tidak menghancurkan milik Anda, maka itu adalah hal yang baik. Tetapi jika api membakar dan menghanguskan semua milik Anda, maka itu adalah kerugian. Api yang tidak terkendali mungkin melambangkan dosa atau peringatan akan bahaya rohani. Sementara api yang terkendali seperti perapian atau lilin melambangkan kehadiran Roh Kudus yang lembut. Secara umum, mimpi tentang api menunjukkan bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaan pemurnian yang dalam di hati Anda. Proses ini mungkin terasa tidak nyaman, tetapi diperlukan sebagai persiapan untuk otoritas dan tanggung jawab rohani yang lebih besar. Dalam Maleakhi 3 ayat 2, Tuhan bertanya, "Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya?" Padre Pio pernah menasihati dengan sangat jelas kepada umat yang mengeluh tentang penderitaan rohani.
Jangan takut akan api pemurnian Tuhan, karena jiwa yang dimurnikan melalui penderitaan akan bersinar lebih terang di hadapannya. Nasihat ini menjelaskan bahwa proses yang menyakitkan bukanlah hukuman semata, tetapi cara Tuhan membentuk dan memurnikan hati manusia agar layak menerima hal-hal yang lebih besar. Jika saat ini Anda merasa salah satu mimpi ini sedang terjadi dalam hidup Anda, mari kita berdoa bersama. Tuliskan doa singkat ini di kolom komentar sebagai bentuk iman Anda. Tuhan, jika Engkau benar sedang berbicara kepadaku, bukalah hatiku untuk mengerti makna dari-Mu, dan berikan aku keberanian untuk taat kepada kehendak-Mu. Tuliskan dengan iman, karena Tuhan melihat setiap hati yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan Ia tidak pernah mengabaikan jiwa yang datang dengan kerendahan hati. Nomor 7. Mimpi tentang angka membawa makna rohani tertentu yang berakar pada numerologi Alkitab dan tatanan ilahi Tuhan di seluruh ciptaan dan kitab suci. Pemahaman Ibrani tentang angka mengungkapkan ketepatan matematis Tuhan dalam hal-hal rohani. Setiap angka membawa bobot simbolis yang menambah makna profetik pada pesan mimpi ketika dipahami dengan benar melalui konteks Alkitab. Angka 3 melambangkan kelengkapan ilahi dan Tritunggal. Angka 7 melambangkan kesempurnaan rohani dan penyelesaian seperti yang terlihat dalam Minggu Penciptaan dan di seluruh kitab Wahyu. Angka 12 melambangkan pemerintahan ilahi dan otoritas yang tercermin dalam 12 suku dan 12 rasul. Angka 40 menunjukkan masa pencobaan, ujian, dan persiapan, seperti yang terlihat dalam pencobaan Yesus di padang gurun dan pengembaraan Israel di padang gurun. Angka-angka tertentu yang muncul berulang dalam mimpi sering menunjukkan waktu Tuhan, durasi musim, atau penekanan pada prinsip rohani tertentu yang ingin Dia soroti dalam hidup Anda. Nomor 8. Mimpi tentang malaikat yang merupakan perjumpaan langsung dengan ilahi. Ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Tuhan sedang menarik perhatian Anda dengan cara yang kuat. Ketika Anda bermimpi tentang malaikat, Anda tidak hanya mengalami momen rohani, tetapi perjumpaan ilahi. Mimpi seperti ini tidak umum dan tidak pernah tanpa makna. Mimpi ini membawa bobot, urgensi, dan tanda bahwa Tuhan sedang menandai hidup Anda untuk sesuatu yang kudus. Dalam kitab suci, ketika Tuhan hendak mengubah arah hidup seseorang, Ia sering mengutus nabi atau malaikat dalam mimpi. Seperti Yusuf dalam Perjanjian Baru yang menerima petunjuk melalui mimpi dari malaikat. Setiap mimpi membawa arti dan perlindungan karena ia dipilih dan pesannya terlalu penting untuk ditebak. Atau Daniel yang menerima penglihatan yang begitu jelas hingga raja bergantung padanya. Tuhan mempercayakan kepadanya pemahaman tentang waktu dan musim. Jika Anda pernah bermimpi tentang malaikat, jangan menganggapnya sebagai khayalan. Itu adalah perjumpaan yang membawa tanggung jawab. Terkadang itu adalah peringatan, penugasan, atau penghiburan bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan mengingatkan bahwa surga memperhatikan dan Anda berada di jalan yang benar. Tidak semua orang mendapatkan mimpi seperti ini. Mimpi ini diberikan kepada mereka yang memiliki hati terbuka dan panggilan ilahi. Jika Anda mengalaminya, itu adalah konfirmasi bahwa Anda dipilih dan dipanggil. Namun jangan hanya mengagumi pengalaman itu, tetapi jagalah dan doakanlah. Mimpi ini bukan untuk menghibur, tetapi untuk memperlengkapi, mempersiapkan, dan membawa Anda lebih dekat kepada tujuan Tuhan. Mungkin saat Anda mendengar ini, ada sesuatu yang tergerak dalam diri Anda. Mungkin Anda mengenali salah satu mimpi tersebut.
Mungkin Anda sudah mengalaminya selama bertahun-tahun, tetapi belum memahami maknanya. Atau Anda bertanya, mengapa mimpi itu terasa lebih dari sekadar mimpi biasa? Itu karena memang benar, Tuhan masih berbicara, memanggil dan memilih. Jika Anda mengalami mimpi-mimpi ini, itu bukan kebetulan tetapi konfirmasi. Anda telah ditandai dan dipilih. Mimpi-mimpi itu bukan hanya untuk menarik perhatian, tetapi untuk membangkitkan identitas dan tujuan hidup Anda. Surga sedang memperhatikan Anda. Sekarang pertanyaannya bukan apakah itu dari Tuhan, tetapi bagaimana Anda menanggapinya. Jika Tuhan berbicara melalui mimpi, itu berarti Ia mempercayai Anda untuk membawa apa yang telah Ia nyatakan. Ia memanggil Anda untuk masuk lebih dalam. Baik Anda baru mulai memahami atau sudah lama bergumul, Anda tidak sendirian. Tuhan menyertai, membimbing, dan mempersiapkan Anda. Dekatlah kepadanya, berdoalah, dan mintalah kejelasan. Carilah dalam kitab suci, dan berjalanlah dengan keberanian. Tuhan yang sama yang berbicara melalui mimpi kepada Yusuf, Daniel, dan Paulus sedang berbicara kepada Anda sekarang. Jika Ia telah memilih Anda, tidak ada mimpi yang terlalu aneh, tidak ada kegelapan yang terlalu dalam, dan tidak ada panggilan yang terlalu besar. Ia akan menyelesaikan apa yang telah Ia mulai. Anda telah menerima mimpi itu. Sekarang hiduplah dalam panggilan tersebut. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.